Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau dia tunjuk, dia di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Maka kita sudah samakan dia. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah kitab Aqidah Tahawiyah, di situ disebutkan munazzahun 'anil jihatis sid, dia suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa mawjud bila makan, tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlussunnah wal jamaah, Allah mawjud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia di mana sekarang, karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah, aina Allah fis sama? Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutabaat yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ aina Allah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah. Kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah mawjud bila makan, munazzahun anil jihadis sid. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah, tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, faham tu? Just ngerat yang punya. Bukan pakai panjang semua, tungkulatan dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah salaf Panjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah, dan mengakui, meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya sadukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di hati. Jangan dibantah. Mana pula Tuhan di hati sama tanah nawa. Ongku berpikir di hati. Ungge mana tinggi? Date dahan. Lawuk mana tinggi? Lemayu. Cacing mana tinggi? Kutu mana tinggi? Ditangkuk. Supor dia tinggi. Makhluk Allah tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog. Kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Tanyakan kepada para dai dan ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Tanyakan kepada para ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Umat kata Nabi berpecah, dan hadis ini sahih. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, kata Rasulullah. 1 yang masuk surga.
yaitu al-jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lagi ketika Nabi ditanya siapa yang selamat Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya, orang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya itu yang masuk surga. Nah, kita sekarang mengajak umat untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, Al-Qur'an was sunnah fahmi salaf. Berpegang teguh. Nabi sudah bersabda dalam wasiat yang terkenal dengan wasiat perpisahan. Ada buku saya judulnya wasiat perpisahan. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, mereka akan melihat perselisihan yang banyak, mereka akan melihat perpecahan yang banyak, dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus, sunnahnya para sahabat yang terpimpin lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Hati-hati, kata Rasulullah, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang barulah bid'ah dan setiap bid'ahlah sesat. Hadits perpecahan umat, ya, haditsnya terkenal. Nabi mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu golongan, yaitu mereka yang mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku. Yang selamat dari neraka ya cuman mereka yang mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku. Ini hadis yang sering disorot oleh ahlul bidah untuk menyerang dakwah salafiyah, dituduh sebagai dakwah yang mengklaim dirinya suci, dianggap sudah pasti masuk surga, sedangkan yang lain dianggap 72 yang di neraka. Ya, ini kalau untuk melihat yang beredar seperti itu. Padahal yang kita anggap suci bukan orang perorangannya, tapi yang suci apa? Yang pasti benar apanya? Jalannya, metodenya, itu yang pasti masuk surga. Adapun orang-orangnya belum tentu. Ada orang yang meniti jalan salaf, jalan manhaj salaf, meniti jalan Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tapi ternyata akhir hidupnya dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, keluar dari Islam. Bisa jadi. Maka nggak boleh kita mengklaim diri mereka mentang-mentang diri kita mentang-mentang kita sudah pasti, mentang-mentang kita sudah berada di atas pemahaman salaf, kita menganggap sudah dijamin surga. Belum tentu. Orang-orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan kita anggap pasti di neraka. Belum tentu, bisa jadi keadaannya terbalik. Mereka meskipun selama hidupnya berbuat kebid'ahan, bergelimang dalam kebid'ahan, tapi wafat rujuk kepada ahlus sunnah wal jamaah, husnul khatimah. Bisa jadi orang yang tadi bermanhaj salaf, beberapa saat sebelum mati dia keluar dari manhaj salaf, dia menjadi ahli bidah atau bahkan dia murtad keluar dari Islam, jadi penghuni neraka. Ya, maka kita tidak mengklaim diri kita ini benar, diri kita ini suci. Tapi yang kita klaim pasti benar adalah apa yang ada atau jalan yang kita tempuh ini. Ya, ini pasti benar. Sama seperti kita katakan Islam adalah agama yang benar. Gak ada yang meragukan kebenaran Islam. Pasti Islam ini mengantarkan seseorang ke surga. Tapi apakah Muslimnya pasti benar? Agama Islamnya benar kan? Muslimnya pasti benar? Loh, belum tentu. Ya, belum tentu. Islam yang mengajak ke surga, Muslim orang perorangannya ya. Kita bicara bukan secara umum. Maksudnya person-personnya itu belum tentu pasti masuk surga. Ya, karena akidah kita berbeda dengan Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani sudah boleh memastikan dirinya surga. Ya, sudah pasti surga. Apapun yang terjadi, kalau percaya sama Yesus sudah pasti surga. Itu akidah mereka. Akidah kita enggak. Kita meskipun Islam belum tentu kita masuk surga. Kita berharap masuk surga, tapi memastikan diri sudah pasti kapling surga ini tidak ada. Kecuali orang-orang yang sudah dipastikan surga, ya, Nabi, para sahabat, ya, mereka sudah dipastikan surga.
Sehingga boleh bagi kita untuk memastikan mereka pasti surga. Adapun kita nggak ada dalil, nggak ada penjelasan dari Nabi, ya, Umar baladro fil jannah, gitu, nggak ada, ya, nggak boleh dipastikan surga.